warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Yulianti dari Prodi Pendidikan Geografi 2017. Adapun tujuan pembuatan video ini adalah agar mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan mengenai permasalahan penelitian yang akan dijadikan sebagai tema skripsi. Adapun permasalahan yang saya angkat adalah masalah COVID-19. Memasuki awal tahun 2020, muncul COVID-19 yang merupakan masalah kesehatan dunia. Kasus tersebut bermula pada 31 Desember 2019. Dari informasi Badan Kesehatan Dunia atau WHO yang menyebutkan terdapat beberapa kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Kasusnya terus berkembang hingga akhirnya diketahui penyebab penyakitnya adalah virus corona. Kasus tersebut terus berkembang hingga dilaporkan ada kematian di luar Cina pada 30 Januari 2020. Pada 12 Februari 2020, WHO secara resmi menetapkan penyakit virus corona sebagai pandemi COVID-19. Penambahan jumlah kasus COVID-19 yang berlangsung cukup cepat dan telah menyebar ke luar wilayah Wuhan dan negara lain, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, kasus COVID-19 terus bertambah. Pertanggal 7 Februari 2021, tercatat kasus konfirmasi COVID-19 sebanyak 1.157.000 dengan jumlah sembuh 949.000 dan meninggal sebanyak 31.000 kasus positif COVID-19 di Indonesia. Meskipun angka kesembuhan terus bertambah, namun kasus positif COVID-19 terus meningkat. COVID-19 tidak hanya memberikan ancaman terhadap kesehatan, tetapi juga memberikan ancaman dalam berbagai aspek kehidupan manusia, seperti aspek sosial, ekonomi, politik, baik terhadap individu, masyarakat, bahkan sebuah negara. Demi mencegah penyebaran virus corona di Indonesia, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan. Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah di tengah pandemi COVID-19 menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat. Masyarakat harus mematuhi kebijakan pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Di sisi lain, masyarakat tidak dapat membatasi kegiatan dan mobilitasnya karena dapat menimbulkan dampak sosial dan kemerosotan ekonomi. Indonesia memiliki berbagai macam sektor yang mempengaruhi perekonomian. Kegiatan ekonomi yang tidak berjalan dengan baik akan berdampak terhadap perlambatan ekonomi yang signifikan. Salah satu kegiatan perekonomian adalah kegiatan perdagangan di pasar tradisional. Pasar tradisional merupakan pasar untuk memasarkan hasil-hasil pertanian dan sebagai tempat masyarakat memenuhi kebutuhan hidup. Pasar merupakan suatu struktur hubungan antara beberapa aktor pasar, seperti pemasok, distributor, pelanggan, pembeli, dan lain-lain. Sehingga pasar merupakan ujung tombak perekonomian. Salah satu pasar tradisional yang terkena dampak COVID-19 adalah Pasar Sentral Sudu, Kecamatan Ala, Kabupaten Nrekang. Pasar Sentral Sudu merupakan salah satu pasar teramai di Nrekang dan merupakan penopang utama perekonomian masyarakat. Dari hasil observasi awal, keadaan pasar terlihat sepi dari pengunjung dan beberapa pedagang tidak berjualan, imbas dari ditemukannya kasus COVID-19 di wilayah tersebut. Pandemi COVID-19 belum berakhir. Masyarakat masih dihimbau untuk membatasi kegiatan di luar rumah. Kegiatan di luar rumah yang terbatas membuat kegiatan perdagangan di pasar tidak akan berjalan dengan baik, yang berdampak pada penurunan perekonomian pedagang. Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, judul penelitian mengenai dampak pandemi COVID-19 terhadap pendapatan pedagang di Pasar Sentral Sudu, Kecamatan Ala, Kabupaten Nrekang.